Lagi naik-naiknya shoot konten, tiba-tiba tripod goyang atau nggak bisa ambil angle yang kita mau. Nah itu masalah klasik yang seharusnya udah kita tinggalin sejak lama. Yup, di tangan aku ini sekarang ada Costa Collect TM02, tripod yang katanya bisa jadi tripod biasa, monopod, sampai overhead. Tapi ini beneran worth it atau cuma gimmick aja? Yuk kita bahas tuntas. Oke, pertama kita lihat dulu pertama kali aku unboxing pas produknya datang. Nah, kalau kalian beli, kalian bakal dapat tas tripod yang proper, bahannya tebal dan layak buat dibawa kemana-mana, bukan yang tipis dan gampang sobek itu, guys. Ada juga kunci L buat maintenance, detail kecil tapi kepake banget ya. Dari segi material, tripod ini tuh pakai aluminium alloy dengan finishing hitam doff yang kelihatannya itu clean dan cukup premium. Beratnya sekitar 1 kg, masih cukup portable, tapi tetap terasa solid di tangan. Masuk ke bagian kaki, sistem pengunciannya udah pakai flip lock yang praktis dan cepat. Gak perlu muter-muter lama, tinggal klik langsung kunci. Di bagian bawahnya ada karet anti-slip, jadi mau ditaruh di lantai licin pun masih tetap stabil, guys. Ditambah lagi ada foam grip di kaki yang bikin lebih nyaman saat dipegang atau dipindahin. Intinya dari segi build quality menurut aku ya, tripod ini tuh udah aman dan bisa diandalkan buat berbagai kondisi kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin next level atau produk ini tuh layak buat kalian beli. Yang pertama, fluid head 360 derajatnya. Buat kalian yang suka bikin video dengan gerakan halus, ini bakalan kerasa banget sih bedanya. Gerakannya smooth tanpa stutter atau nyangkut di awal. Bisa muter horizontal full 360 derajat dan vertikal dari minus 90 sampai 70 derajat. Dan ada juga fitur tension control, jadi kalian bisa atur sendiri mau seberapa ringan atau seberapa berat gerakannya. Handle-nya ergonomis dan bisa disesuaikan, sementara kick release plate-nya itu udah universal, jadi mau dipakai untuk konten vertikal atau horizontal, tinggal atur posisi dan langsung gas aja, guys. Nah, fitur yang jadi highlight utama ada di bagian tiang tengahnya sih, yaitu transverse center column. Tiang ini nggak cuma bisa naik turun aja, tapi juga bisa ditarik dan diposisikan horizontal sampai 90 derajat. Artinya, kalian bisa bikin shoot overhead atau flat lay tanpa perlu beli alat tambahan. Buat konten masak, unboxing, atau tutorial tangan ini jelas jadi game changer sih buat kamu. Tapi tetap ada catatan penting ya, kalau kalian itu pakai kamera yang cukup berat di posisi horizontal, pastikan ada counterweight di bagian sisi lawannya. Misalnya aja pakai tas kamera. Menariknya lagi, tiang ini tuh bisa diputar di 360 derajat, jadi kalian bisa explore angle yang lebih kreatif. Dari sisi spesifikasi, tripod ini punya tinggi maksimal sekitar 180 cm, yang jelas lebih tinggi dari rata-rata orang ya, jadi fleksibel banget nih buat berbagai kebutuhan kamu. Tinggi minimalnya di 58 cm, cocok buat low angle atau macro shot. Dan yang paling penting, dia mampu menahan beban sampai 5 kg. Jadi kamera DSLR dengan lensa besar pun masih aman banget. Kalau kalian butuh yang lebih praktis, salah satu kaki tripod ini bisa dilepas dan dijadikan monopod dengan tinggi sampai 1,6 meter. Ini cocok banget buat situasi yang butuh mobilitas tinggi seperti shooting event atau wedding. Setelah dipakai beberapa waktu, kesimpulannya cukup jelas ya. Kelebihan utamanya ada di multifungsi yang bener-bener dipakai atau kepakai. Value for money yang cukup tinggi lah, dan kualitas fluid head yang terasa cukup profesional. Kekurangannya ada di bobot yang mungkin sedikit terasa sih kalau dibawa agak jauhan ya. Ukuran lipatannya juga cukup panjang dan setup mode overhead yang butuh sedikit waktu. Tapi semua itu masih sangat bisa ditoleransi dibanding fitur yang ditawarkan, guys. Dan di pasaran sendiri bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 600 ribuan. Tripod ini bisa dibilang paket lengkap ya. Kalian gak cuma beli tripod aja, tapi juga dapat monopod dan fitur overhead dalam satu produknya. Buat pemula yang mau serius bikin konten atau bahkan kreator yang butuh alat serbaguna, ini termasuk investasi yang masuk akal buat kalian pilih. Gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan juga video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di video Teknovan selanjutnya.